Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah bahasa Arab dengan meresensi sebuah kitab atau buku yang berhubungan dengan bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Agustin Eka Putri dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Alma-Ata dengan NIM 201100600 dari kelas Pendidikan Agama Islam A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan mempresentasikan hasil resensi dari buku yang berjudul Rumusan Kaidah karya dari Kyai Haji Taufikul Hakim. Dan resensi buku kali ini merupakan tugas akhir mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Untuk yang pertama, biografi penulis. Kyai Haji Taufikul Hakim yang lebih dikenal dengan Gus Taufik lahir pada tanggal 14 Juni 1975 di Desa Sidorejo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan Supar dan Hajah Aminah. Pendidikan dari Kyai Haji Taufikul Hakim dapat dilihat ketika Gus Taufik selesai menamatkan sekolah TK pada tahun 1981, dilanjutkan ke SD pada tahun 1987, kemudian ke MTS Wahid Hasyim Bangsri pada 1990. Ia diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya sambil nyantri di Pondok Pesantren Maslahul Huda Kajen, Margoyoso Pati. Karya-karya Gus Taufik masih sempat menulis buku-buku yang beliau sadur dari berbagai kitab kuning dan tema menyesuaikan keadaan di masyarakat. Judul buku ini Rumusan dan Kaidah, pengarang Kyai Haji Taufikul Hakim. Diterbitkan pertama kali oleh Al-Falah Offset. Untuk tebal buku 60 halaman 15,5 dikali 23 cm. ISBN 97937777109. Materi yang dibawakan huruf jar antara lain min, ila, haya, qola, hasa, ada, fi, an, ala, mudhu, rubi, li, ka, wa, ta, ka, bi, la'alla, dan maya. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Kata setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Tanda jar diantaranya kasroh. Contohnya minal ma'i, tidak dibaca minal ma'u atau minal ma'a karena setelah huruf jar hukumnya jar. Tanda jarnya kasroh tanpa tanwin karena ada al. Contoh kedua, min ma'in, tidak dibaca min ma'un atau min ma'an karena setelah huruf jar hukumnya jar. Tanda jarnya kasroh dengan tanwin karena tak ada al. Materi yang kedua, isim yang diakhiri dengan alif disebut maksyur. Tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan, tidak memakai harokat kasroh yang nampak. Contohnya bil huda, tidak dibaca bil hudi atau bil hudai karena diakhiri alif. Nama yang diakhiri alif maka dibaca tetap tanpa al dan tanpa tanwin atau iqrabnya dikira-kira atau tetap. Contohnya
ila Musa, tidak dibaca ila Musin atau ila Musai, karena nama yang diakhiri alif. Isim yang diakhiri ya nun jamak atau jamak mudzakkar salim atau yang serupa disebut mulhaq jamak mudzakkar salim. Maka nasab dan jernya memakai ya. Rafa'nya dengan wawu dan nun dibaca fathah. Contohnya lil mu'minin, tidak dibaca lil mu'minini karena diakhiri ya nun jamak dan nun jamak dibaca fathah. Gabungan dua isim atau lebih disebut idhofah. Kata pertama disebut mudhofi. Selain mudhof disebut mudhof ilaih. Mudhof tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Mudhof ilaih hukumnya jar. Contohnya birobbin nas, tidak dibaca birobbin annas atau birobbin nasa karena mudhof tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun, sedangkan mudhof ilaih hukumnya jar. I'rab ada 4. Yang pertama, rafa aslinya dhammah. Yang kedua, nasab aslinya fathah. Dan yang ketiga, aslinya kasroh. Dan yang ketiga, jar aslinya kasroh. Dan yang keenam, 4, jazim aslinya sukun. Semua dhamir hukumnya mabni. Dhamir mutasil bila sebelumnya berupa harokat kasroh atau ya, sukun dalam satu kata, maka dibaca min, hiya, hima, hi. Contohnya bihi dan alaih, tidak dibaca bihu atau alaihu karena sebelumnya kasroh atau ya sukun. Huruf jar li bila bertemu dengan dhamir mutasil selain ya, maka dibaca la. Contohnya lahu, tidak dibaca lihu karena li bertemu dhamir mutasil hu, maka lam dibaca fathah menjadi la. Kata yang bertemu dengan ya dhamir, maka dibaca kasroh, yaknya dibaca sukun. Contohnya almun sama dengan amri. Kata yang berakhiri huruf ilat mutsanan atau jamak yang diakhiri ya nun, bila diganding dengan ya dhamir maka ya dhamir dibaca fathah. Contohnya ad-dunya bertemu dengan ya sukun, dibaca dunya ya, tidak dibaca dunya karena diakhiri alif, maka ya dhamir dibaca fathah. Mutsanan contohnya muslimatan, jamaknya muslimi. Min dan an bila bertemu dengan ya dhamir maka boleh dibaca minni dan anni dengan nun tasydid. Nun tambah disebut dengan nun wiqayah. Ala atau ila bila bertemu dengan dhamir mutasil maka dibaca alai atau ilai. Contohnya alaikum, tidak dibaca alaikum karena ala bertemu dengan dhamir mutasil yaitu kum, maka dibaca alaikum. Isim isyarah hukumnya mabni. Isim mausul hukumnya mabni. Kata ma dan man termasuk isim mausul. Setelah isim mausul harusnya ada sahih yang mengandung dhamir yang kembali pada isim mausul yang disebut robit atau aid. Contohnya almanu adalah silahnya alladzina yang berdhamir munfasil hum yang kembali pada alladzina. Dan ini adalah buku yang saya resensi, karya dari Kyai Haji Taufikul Hakim. Kelebihan buku ini menjadi buku yang sangat layak dan cocok untuk dibaca dan dipelajari untuk
seluruh mahasiswa atau pemula yang belajar untuk kitab kuning. Dan kekurangan dalam buku ini adalah kurang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan berbagai macam materi yang sangat banyak itu. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.